のでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Hai guys, Solver. Apa kabar semuanya? Pasti sehat dong ya? Harus sehat dong, biar terhindar dari virus corona. Oh ya teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan men-sharingkan tentang mesin bubut. Kami akan sharing tentang apa itu pembubutan, bagian-bagian dari mesin bubut, jenis pengerjaan mesin bubut, dan langkah pengoperasian mesin bubut. So, let's go! Pertama, apa itu pembubutan? Proses bubut adalah proses permesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin. Komponen biasanya berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Ini dia, penampakan dari teman-teman, atau nama lainnya adalah latte machine. Oke teman-teman, sebenarnya mesin bubut itu ada banyak jenisnya ya. Contohnya ada Treasure latte, ada automatic latte, ada automatic bar machine, ada turret latte, dan juga ada computer control latte. Nah, tapi kami tidak akan memaparkannya di sini. Dan teman-teman bisa membaca di PPT yang diberikan oleh Pak Budi. Di situ lengkap banget. Kita akan masuk ke bagian-bagian utama dari mesin bubut. Yang pertama adalah headstock atau kepala tetap, di mana terdapat transmisi roda gigi untuk pengaturan kecepatan, benda kerja yang dibutuhkan, tuas pengatur, dan cak. Lalu ada bed, yaitu sebagai dudukan dan tempat meluncurnya eretan, kepala lepas, dan steady rest. Lalu ada eretan. Eretan adalah tempat kedudukan crosslight, tool post, dan juga apron. Itu ada melintang, atas, dan alas. Lalu ada tailstock atau kepala lepas, tempat pemasangan senter sebagai penopang ujung benda kerja yang panjang, juga tempat pemasangan tangkai dan penjepit mata drill. Lalu ada feed rod dan juga lead screw. Feed rod adalah batang penghubung antara mekanisme pengaturan pengumpalan dan apron, sedangkan lead screw adalah batang berulir sebagai penghubung antara mekanisme pengaturan pembuatan ulir dan apron melalui mur belah atau split nut. Mesin bubut memiliki beberapa prinsip, salah satunya adalah benda kerja yang berputar. Di video tersebut teman-teman bisa melihat bahwa caknya atau penjepitnya itu berputar. Nah, nanti benda kerja akan dijepit di situ dan benda kerja akan ikut berputar. Nah, sambil berputar nanti akan dipahat. Nah, prinsip kedua adalah menggunakan pahat mata potong tunggal atau single point cutting tool. Nah, ini adalah macam-macam mata pahatnya teman-teman. Bisa dilihat berbagai macam bentuk untuk berbagai macam kebutuhan. Lalu berikutnya adalah gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuat permukaan luar dari benda kerja tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat di situ benda kerjanya sedang dipahat. Nah, benda kerja tadi yang berputar, lalu ada mata potong tunggalnya di situ. Nanti akan seperti mengikis. Nah, itu prinsip-prinsip dari mesin bubut. Dalam pembubutan, ada 3 parameter utama pada setiap proses pembubutan. Ketiga itu adalah pertama, kecepatan putar spindle, adalah gerakan berputar benda kerjanya. Lalu yang kedua adalah gerak makannya, yaitu adalah jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda kerja berputar 1 kali. Sehingga satuannya adalah mm per putaran. Nah, itu adalah gerakan pemakanan ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah kedalaman potong atau depth of cut. Adalah tebal bagian benda kerja yang dibuang dari benda kerja atau jarak antara permukaan yang dipotong terhadap permukaan yang belum dipotong. Oke, sekarang kita masuk ke jenis pengerjaan benda kerja di mesin bubut. Teman-teman bisa melihat di layar teman-teman, itu ada beberapa atau secara umum itu proses pengerjaannya ya teman-teman. Itu ada facing atau juga bisa disebut pembubutan muka atau permukaan. Lalu ada temper turning, itu pembubutan tirus, biasanya membentuk ya tirus, namanya juga tirus. Terus juga ada pembubutan kontur dan pembubutan form, dan ada chamfering atau pembubutan pinggul. Lalu ada cut off atau pembubutan alur, dan juga threading, itu pembubutan pulir. Nah, untuk pulir ini seperti pembuatan baut ya teman-teman. Lalu ada boring dan drilling. Teman-teman jangan sampai salah membedakan antara boring dan juga drilling.
Kalau drilling itu membuat lubang, kalau boring itu memperbesar lubang yang sudah ada. Jadi jangan salah lagi ya. Lalu ada knurling atau pembuatan kartel. Nah, itu biasanya untuk membuat permukaannya kasar sehingga tidak licin. Nah, pada proses knurling ini biasanya menggunakan kecepatan rendah dan juga diberi pelumas oli. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Namun sebelumnya, kami ingin memberitahu dulu ke teman-teman bahwa ada dua tuas yang digunakan. Keduanya itu untuk mengatur RPM-nya, kecepatan. Nah, itu ada A dan B. Lalu ada juga tabelnya dan menunjukkan kecepatan-kecepatannya, mulai dari yang atas itu paling cepat dan makin ke bawah itu makin lambat. Begitu. Nah, untuk tombol hijau itu tombol untuk memulai, yang merah untuk menghentikan, dan yang sedang dipencet-pencet itu adalah tombol untuk reverse. Begitu. Oke, sekarang kita akan melihat bagian dari mesin bubut secara close up, yaitu eretan. Nah, itu ada eretan atas, eretan melintang, dan juga eretan alas. Jangan salah ya teman-teman, jadi ada atas dan alas. Dan itu mereka masing-masing memiliki sumbu X, Y, dan Z-nya. Jadi lebih mudah untuk menggerakkan pahatannya. Lalu mereka itu berada di atas bed yang panjang itu. Oke, nah sekarang kita akan mencoba memutar mesin bubutnya. Itu yang paling bawah, yang paling lambat, yang paling rendah. Yang paling lambat itu ada kecepatan 170. Nah, dilihat itu A-nya, tuas A berada di 3 dan tuas B berada di 2. Nah, untuk memutarnya, setelah mutar tuasnya, teman-teman juga harus seperti menggoyangkan bagian caknya sehingga bisa terpasang dengan sempurna. Lalu jika udah siap, ditekan deh tombol on-nya atau yang hijau. Tuh, dimutar. Nah, kan agak lambat. Lalu untuk menghentikannya pencet yang merah atau bulat. Itu tombol untuk mereverse ya, teman-teman. Nah, itu jadi pas ditekan lagi, dia akan memutar kebalikan arahnya. Gitu. Selanjutnya, kita akan mencoba memutar yang paling cepat atau yang paling tinggi. Nah, di situ tuas A berada di 2 dan tuas B berada di nomor 1. Nah, setiap mengganti tuasnya itu sedikit diputar-putar dan digoyang-goyangkan seperti itu. Ya, seperti teman-teman bisa lihat ya di videonya. Lalu jika sudah dipencet tombol hijau, nah, dia akan lebih cepat daripada yang tadi jika teman-teman menyadari dengan sangat kelihatan. Ya, ini dia. Sekarang kami ingin menunjukkan melalui video ini cara memasang benda kerjanya. Nah, itu kalau udah dipasang di caknya, harus diketok-ketok gitu. Kalau teman-teman lihat tadi, biar pas di senternya. Nah, ini kita mau juga berterima kasih sama video dari mas-mas ini sehingga membantu menyelesaikan video kami. Nah, itu memasang mata pahatnya teman-teman di rumah pahat. Itu dikencengin menggunakan kunci L. Nah, harus yang kenceng teman-teman. Jangan sampai goyang-goyang. Yang pertama prosesnya itu mereka melakukan pembubutan muka. Nah, itu udah mulai ya teman-teman. Itu pembubutan muka dimulai dari kiri dan pelan-pelan itu diputar eretannya. Nah, itu yang mas-mas ada jam tangan itu eretan melintang. Terus yang dipegang tadi tangan kanan itu eretan atas. Pelan-pelan diputarnya. Lalu proses kedua itu adalah pembubutan rata. Nah, ini meratakan sesuai dengan diameter yang telah mereka tentukan. Dan diawali kira-kira 1 mili dulu, jadi perlahan-lahan. Pokoknya pembubutan tuh harus rapih, teman-teman.
Lalu proses ketiga, mereka menggunakan pembubutan tirus. Nah, karena alat pahatnya berbeda, sehingga mereka sekarang mengganti alat mata pahatnya. Diatur dulu, terus juga diatur mau berapa sudutnya. Kalau yang di video itu mereka menggunakan sudutnya 15 derajat. Setelah itu jangan lupa dikencengin lagi ya teman-teman. Dan di sini mereka menggunakan eretan atas dan melintang. Itu mereka lagi deketin ke matanya, ke benda kerjanya. Nah itu ya, eretan atas dan melintang. Nah di sini teman-teman diulangin berkali-kali sampai sesuai dengan keinginannya, sampai rapi atau mau seberapa tirus. Setelah proses pembubutan tirus, itu ada proses finishing. Nah, finishing ini bertujuan biar benda kerjanya halus. Tapi jangan terlalu banyak makan bendanya ya. Nanti nggak sesuai sama ukurannya. Nah, setelah di finishing, itu udah diganti juga ya mata pahatnya. Itu diganti, sekarang masuk proses pembubutan alur. Nah, pembubutan alur ini itu harus hati-hati dan perlahan-lahan. Nah, teman-teman lihat deh, ada percikan-percikan api. Tuh. Gitu. Ya, oke, kita lanjut ke proses berikutnya yaitu proses kartel. Nah, pada proses kartel ini itu bertujuan agar permukaan yang tadinya halus menjadi kasar dan tidak licin. Nah, prosesnya ini menggunakan speed yang pelan dan diberi oli. Jadi teman-teman lihat ya di awal mas-masnya tadi ngasih oli. Begitu. Nah, di sini menggunakan dua eretan, yaitu melintang dan juga eretan atas. Tuh, itu dideketin. Nah, ini dikasih oli lagi. Begitu. Ya, kira-kira seperti inilah hasilnya teman-teman ya. Nah, ini kita zoom. Ya, coba di zoom lagi boleh? Iya. Oke, teman-teman bisa melihat hasil dari pembubutan tadi yang dipegang mas-mas yang tengah setelah melalui pembubutan muka, rata, tirus, finishing dan juga pembubutan alur, lalu juga kartel. Akhirnya kita sampai di penghujung pemaparan video kelompok 1 ini. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi karena setelah memberikan tugas ini akhirnya kami belajar mengenai mesin bubut dan juga PPT-nya sangat lengkap Pak. Terima kasih sehingga kami tidak kesulitan mencari materi-materi. Dan untuk teman-teman kami berterima kasih karena telah memperhatikan pemaparan kami. Dan juga untuk teman-teman yang memiliki video ini semua, kami ucapkan terima kasih banyak karena telah membantu proses pembuatan video ini. Semua kredit untuk teman-teman. Dan juga untuk kelompok 1 terima kasih karena sudah sangat suportif dan sangat membantu sehingga dapat mengerjakan tugas video ini dengan mudah dan cepat. Lalu kami juga ingin meminta maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian dalam materi kami. Dan kami ingin mengingatkan agar tetap sehat teman-teman, jaga kesehatan dan juga ikuti protokol. Dan juga stay happy, healthy, and positive. Stay alive juga, tetap hidup ya teman-teman, both inside and outside. Terima kasih. Jangan lupa follow @gg.gobret.